Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma waj'alna minas solihin, amma ba'du. Ikhwani wa akhwati fiddin rahimakumullah. Kita lanjutkan kajian kitab Matan Abi Syuja' bab jihad. Dan hari ini topik kita adalah hukum seputar tawanan. Ya, ahkamul asra atau hukum seputar tawanan. Ini adalah konsekuensi dari jihad atau hukum cabang dari hukum-hukum terkait dengan jihad. Abu Syuja' mengatakan, "Waman usira minal kuffari fa'ala darbain." Orang yang ditawan, usira itu dari kata asara. Asara bermakna menawan. Usira berarti fi'il majhul, maknanya ditawan. Orang yang disebut asir, ya, asirun gitu. Asirun itu orang yang ditawan atau tawanannya. Dijamakkan jadi asra. Ya, asra mirip seperti tulisan asra bi abdihi lailan gitu ya, tapi asra yang maknanya isim sebagai jamak. Barang siapa yang ditawan di kalangan orang kafir, maka ada dua macam. Jadi tawanan itu ada dua macam dan hukumnya masing-masing memiliki konsekuensi yang berbeda. Yang pertama adalah darbun yakunu raqiqan bi nafsis sabyi. Yakni jenis yang langsung menjadi budak dengan semata-mata penawanan. Ya, begitu ditawan langsung menjadi budak. Sabyan itu maknanya adalah al-akhdhu, yakni menawan maksudnya, as-sara. Jenis yang langsung menjadi budak, begitu ditawan otomatis menjadi budak. Siapa itu? Wahum as-sibyan wan nisa. Mereka adalah anak-anak dan wanita. Ya. Prinsipnya dalam Islam itu, ketika kaum muslimin berperang berjihad melawan musuh di kalangan orang-orang kafir, maka wanita dan anak-anak itu haram dibunuh. Tidak boleh dibunuh. Kenapa? Didasarkan pada hadis Nabi, riwayat Al-Bukhari dari Nafi', bahwasanya Abdullah bin Umar memberitahunya, anna imra'atan wujidat fi ba'di maghazin Nabi sallallahu alaihi wasallam maqtulatan fa ankara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qatlan nisa'i was-sibyan. Ada seorang wanita yang ditemukan di salah satu peperangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan terbunuh. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingkari pembunuhan terhadap wanita dan anak-anak. Jadi ini dalil yang sangat jelas bahwa haram hukum asalnya membunuh wanita dan anak-anak. Kecuali wanita dan anak-anak itu ikut perang. Jadi kalau dia ikut perang berusaha membunuh kaum muslimin, maka menjadi boleh dibunuh karena sebab ini. Ya, gitu. Adapun dasar mengapa anak-anak dan wanita itu langsung diperbudak, semata-mata ditawan itu adalah karena Rasulullah itu langsung membagi para wanita dan anak-anak pada saat pembagian ghanimah sebagaimana beliau membagi harta ghanimah yang lain. Itu menunjukkan berarti status wanita dan anak-anak itu langsung diperbudak. Jadi kalau kata Ibnu Qasim Al-Ghazi, ini adalah jenis tawanan orang kafir yang imam itu la takhyira lahu, enggak punya pilihan selain hanya memperbudak saja. Ya. Termasuk yang diserupakan dengan wanita dan anak-anak adalah khunsa, yakni intersex. Orang yang memiliki kelamin laki-laki dan wanita pada tubuhnya. Ya, termasuk juga majanin, yakni orang-orang gila. Itu juga diserupakan dengan an-nisa was-sibyan. Ya, itu. Ini jenis yang pertama. Kemudian yang kedua adalah wadarbun la yariqu bi nafsis sabyi wa hum ar-rijalul balighun. Ya, jenis yang tidak bisa menjadi budak dengan semata-mata penawanan itu. Ya, yariqu itu
darinya dipecah kata raqiq, dan raqiq itu maknanya adalah budak. Jadi dia tidak bisa langsung menjadi budak, hanya semata-mata dari penawanan. Siapa mereka? Yakni ar-rijalul balighun, laki-laki yang balik. Maksudnya laki-laki yang balik di sini adalah laki-laki yang balik yang kafir asli, yang merdeka dan berakal. Ya, kafir asli. Kenapa dikatakan kafir asli? Karena kalau kafirnya murtad, hukumnya beda. Murtad itu kan kafirnya bukan kafir asli, tapi kafir karena sebelumnya Islam, kemudian kafir karena kemurtadan itu. Maka dia ikut hukum murtad, bukan hukum kekafiran asli yang boleh nanti punya hukum-hukum tertentu ini nanti. Ya, jadi ini maksud dengan ar-rijalul balighun adalah al-kuffarul asliyun, orang kafir yang sifatnya asli, yang merdeka dan berakal. Gitu. Nah, untuk jenis yang kedua ini, maka wal imamu mukhayyirun fihim baina arba'ati asya. Imam, yakni seorang pemimpin penguasa kaum muslimin, itu diberi pilihan. Mukhayyirun itu dari kata khayyara, yang mananya diberi, yang mananya memberi pilihan. Mukhayyirun, diberi pilihan. Seorang imam diberi pilihan terhadap mereka, yakni tawanan laki-laki balik tadi itu, di antara 4 perkara. Apa itu? Yang pertama adalah al-qatli, dibunuh. Ya, jadi tawanan itu boleh dibunuh. Ya. Dan membunuhnya itu, kata Ibnu Qasim al-Ghazali dalam syarahnya, itu adalah dengan dipancung. Bukan dengan dibakar atau ditenggelamkan misalnya. Ya, karena ini termasuk cara membunuh yang paling ihsan itu ya dengan dipancung itu, dipenggal lehernya. Jadi nggak terlalu banyak menyiksa orang. Ya, kalau dibakar itu hukuman bakar zaman dulu itu adalah di antara siksaan yang paling keras, ya paling berat. Ya, termasuk ditenggelamkan itu juga tidak kurang manusiawi. Jadi langsung dipancung. Hukumannya boleh langsung dibunuh. Yang kedua adalah wal istirqaq, ya boleh diperbudak. Jadi tawanan itu boleh diperbudak. Nah, sementara ini tawanan laki-laki loh ya. Itu boleh diperbudak. Nah, ini kalau gagasan An-Nabhani di kitab Syakhsiyah 2 itu beliau menolak. Namanya, kalau beliau membedakan kalau yang bisa diperbudak itu hanya laki-laki, wanita dan anak-anak. Sementara untuk tawanan laki-laki yang itu laki-laki kafir yang balik itu beliau pilihannya katanya hanya dibebaskan cuma-cuma atau diminta tebusan, ya, atau dibunuh. Jadi tidak mengecualikan istirqaq. Nah, ini ternyata saya periksa ini termasuk pemikiran yang sangat berani, ya. Artinya sepanjang sejarah dalam fikih Islam itu nggak ada ulama yang berpendapat semacam ini, karena kalau keterangan dari Al-Hisni mengutip dari Abu At-Tayyib At-Tabari, kebolehan memperbudak tawanan laki-laki itu sudah ijma'. Gitu ya. Ini termasuk jadi salah satu contoh pendapat beliau yang khariqul ijma', ya, menerjang ijma'. Kenapa? Karena faktanya Rasulullah memang pernah memperbudak laki-laki balik. Gitu ya, dalam perang Bani Quraidah misalnya, termasuk perang Bani Al-Mustaliq, termasuk Hawazin dan lain sebagainya. Nah, ini kalau di metodenya An-Nabhani memang riwayat-riwayat ini meskipun sahih ditolak berdasarkan Al-Quran. Katanya Quran itu sifatnya lugas, jadi nggak mungkin bertentangan dengan hadis. Nah, ini ada beberapa hal yang memang ini nggak banyak diketahui ya kalau di kalangan tidak banyak orang-orang yang mungkin kagum dengan pemikiran beliau ya. Hal-hal ini agak lembut memang, perkara ini jarang dibahas. Oke, jadi untuk memperbudak ini memang dalilnya bukan Quran. Di Quran memang nggak ada. Ya, tapi yang ada adalah af'al Rasulullah, perbuatan Rasulullah. Seperti pernyataan Al-Hisni dalam Kifayatul Akhyar, beliau mengatakan wa dalilul istirqaq idza ra'ahu maslahatan li kaunihi katsiral amali wala ra'ya lahu wala syaja'ata annahu alaihi salatu wassalam istaraqqa Bani Quraidah wa Bani Al-Mustaliq wa Hawazin. Ya, jadi Rasulullah itu pernah
budak Bani Quraidah, Bani Mustaliq dan Hawazin. Dan bahkan Al-Qadhi Abu At-Thayyib mengklaim ini adalah ijma' kebolehan memperbudak tawanan dari lelaki ini. Nah, kalau misalnya tawanan ini sudah diperbudak, maka hukum mereka menjadi hukum yang sama dengan hukum harta ghanimah. Disamakan dengan hukum harta ghanimah. Di ghanimah itu kan nanti dibagi jadi 5 ya. Dibagi menjadi 5, 4/5 dibagi-bagi di antara pasukan perang. Nah, nanti yang 1/5 itu nanti dibagi-bagi lagi menjadi ada haknya fakir miskin, ada haknya Rasulullah dan kerabatnya dan sebagainya. Itu nanti kita bahas lebih dalam di bab yang membahas khusus tentang pembagian ghanimah. Oke. Itu al-istirqaq. Yang ketiga adalah wal man. Al-man itu memberikan cuma-cuma. Mannun, manna. Ya, Allah itu disebut mannan, ya kan? Allah itu disebut ya mannan, kan gitu ya. Maksudnya zat yang selalu memberikan anugerah. Yang maha memberi anugerah. Ya, memberi pemberian. Jadi al-mannu di sini berarti maknanya memberikan secara cuma-cuma. Maksudnya apa? Berarti tawanan itu dibebaskan cuma-cuma. Jadi imam boleh membebaskan tawanan secara cuma-cuma. Nah, kalau ada pertimbangan kemaslahatan terkait hal itu. Dan Rasulullah pernah melakukannya. Kapan itu? Di antaranya saat perang Badar, Rasulullah itu pernah membebaskan cuma-cuma tawanan yang bernama Abu Al-As ibnu Ar-Rabi'. Ya. Dan yang menakjubkan adalah Abu Al-As ibnu Ar-Rabi' ini menantunya Rasulullah. Jadi bayangkan ya, mertua memerangi menantu, menantu memerangi mertua. Abu Al-As ibnu Ar-Rabi' itu adalah suami dari putri Rasulullah yang bernama Zainab. Ya, Zainab. Waktu itu masih belum ada syariat haramnya menikah dengan lelaki kafir gitu ya. Jadi Abu Al-As ini masih belum masuk Islam. Ketika putrinya menikah dengannya, itu masih nggak ada syariat itu. Sehingga waktu itu terjadi, begitu Rasulullah hijrah ke Madinah, Zainab itu masih berada di Mekah karena ikut suaminya ya. Ternyata Abu Al-As ini masih didorong oleh, waktu itu masih masih didorong oleh semangat jahiliyah, merasa nggak enak ketika diajak perang Badar oleh orang-orang Quraisy, merasa nggak enak kalau tidak ikut. Akhirnya dia ikut, kan kalah tuh, orang-orang musyrik itu kalah, akhirnya ditawan. Ada 70 orang tawanan kafir Quraisy waktu itu, salah satunya adalah Abu Al-As ibnu Ar-Rabi'. Ya. Dan waktu itu ada kisah yang sangat mengharukan. Zainab setelah itu datang pada Rasulullah. Untuk apa? Menebus suaminya dengan kalung yang dipakainya, padahal kalung itu adalah kalung pemberian Khadijah. Wah, itu bayangkan ya, perasaannya kira-kira bagaimana ya. Seorang nabi itu diuji dengan hal yang berat-berat kayak begini. Sejak awal itu sudah diperangi menantu, itu kira-kira rasanya bagaimana. Terus menantunya kalah, bisa dibunuh sebenarnya. Terus datang anaknya yang sangat dicintainya, seorang muslimah, ingin menebus suaminya yang juga masih dicintainya, meskipun kafir gitu ya. Jadi akhirnya teringat, secara alami kan teringat masa-masa lalu gitu ya, kayak begitu ya. Nah, diuji perasaan yang kayak begini itu berkali-kali Rasulullah. Yang kalau manusia biasa itu mungkin wah heboh banget sudah ya, mungkin lebay banget menyikapi kayak begini. Ya, kita hanya bisa meraba-raba saja. Tapi itu terjadi di sejarah itu ya. Rasulullah pernah membebaskan Abu Al-As ibnu Ar-Rabi' dan itu menantunya sendiri. Ya, itu. Termasuk juga Rasulullah pernah membebaskan Ali bin Abu Aiz Al-Jumahi. Ini tawanan perang Badar juga. Waktu mau dibebaskan sama Rasulullah dibuat perjanjian. Kamu saya bebaskan cuma-cuma dengan syarat tidak boleh memerangi aku lagi. Nah, dia berjanji, tapi dia melanggar janji. Di perang Uhud ikut perang lagi. Akhirnya ketahuan lagi oleh orang Islam. Nah, terus kata Al-Hisni, maka Rasulullah nggak mengampuni dia lagi. Dibunuh langsung dengan tangan beliau sendiri, kata Al-Hisni ya. Jadi ini orang Muslim itu tidak boleh terperosok ke lubang 2 kali. Itu sudah dibaiki pertama, terus kalau masih
kita kena tipu itu bukan kebaikan sudah. Yang kayak gitu itu ada kebodohan. Kalau kita itu sudah pernah ditipu orang terus masih memberi kesempatan untuk ditipu lagi, wah itu bukan sifat orang muslim itu ya. Tidak akan terperosok lubang 2 kali gitu. Termasuk juga kaum muslimin itu pernah menawan seorang laki-laki musyrik yang bernama Sumamah bin Utsal. Ya. Kemudian mengikatnya di tiang masjid, kemudian dilepaskan Rasulullah, dibebaskan. Ini semua adalah dalil-dalil dari al-mannu, kebolehan untuk membebaskan tawanan perang. Ya, gitu. Kemudian yang keempat adalah wal fidyah. Tebusan, meminta tebusan bil mal au birrijal, baik dengan harta ataupun dengan orang. Maksudnya bagaimana? Ketika orang Islam punya tawanan kafir, itu boleh ditebus dengan minta harta kepada orang kafir. Nah ini kalau misalnya orang Islam perlu harta, boleh dengan minta tebusan semacam itu. Boleh juga tebusannya dengan tukar tawanan. Jadi orang Islam yang ditawan orang kafir, itu ditukar tawanan dengan orang kafir yang ditawan oleh kaum muslimin. Ya, gitu. Nah, untuk penukaran ini itu imam diberi kebebasan. Apakah satu orang ditukar satu orang, atau misalnya satu muslim ditukar dengan 5 kafir misalnya, atau satu kafir ditukar dengan 5 muslim misalnya. Nah, jadi itu nggak ada ikatan semacam itu. Yang jelas boleh, pokoknya menukar dengan harta dan orang itu. Nah, jadi 4 pilihannya ya, boleh dibunuh, boleh diperbudak, boleh juga dibebaskan cuma-cuma, boleh juga ditukar dengan tebusan. Ya, yaf'alu min dzalika ma fihil maslahah. Imam melakukan hal itu sesuai dengan kemaslahatan yang ada. Ya. Nah, dasar dari pilihan-pilihan ini apa? Itu dasar utamanya adalah ayat dalam surah Muhammad ayat 4. Allah berfirman, "Fa idza laqitumul ladzina kafaru fadarbar riqabi hatta idza athkhantumuhum fashaddul wathaq fa imma mannan ba'du wa imma fidaan hatta tad'al harbu awzaraha." Ya. Kalau kamu bertemu dengan orang-orang kafir, maka penggalah leher-leher mereka. Wah. Ayat yang cukup memang tegas sekali ini ya. Penggalah leher-leher mereka. Maksudnya bunuhlah mereka. Nah, kalau sekarang kan perang itu bukan dengan pedang lagi. Ya, jadi ini maksudnya adalah menjelaskan kasus cara membunuh yang umum di zaman itu. Jadi maksudnya ini maknanya adalah bunuhlah mereka. Ya. Hingga jika kalian sudah banyak membunuh dan melukai mereka, maka ikatlah rantai-rantai, belenggu-belenggu. Nah, setelah itu pilihannya adalah berilah anugerah cuma-cuma atau tebusan sampai perang itu berakhir. Ya, hatta tad'al harbu awzarah itu maknanya perang meletakkan bebannya. Itu maksudnya perang itu berakhir. Nah, dalam ayat ini itu jelas sekali pilihan-pilihannya. Pertama, fadarbur riqab. Ya, disuruh membunuh orang kafir, kemudian ada perintah iskhan. Iskhan itu kan membunuh dan melukai. Berarti boleh. Pilihan pertama, tawanan itu boleh dibunuh berdasarkan lafaz ini. Terus fasyaddul wathaq, kemudian mengikatkan belenggu, itu maksudnya menawan, ditawan ya. Jadi musuh itu setelah membunuh boleh ditawan. Kemudian pilihannya mannun tadi, yakni membebaskan cuma-cuma. Kemudian fida, atau boleh juga fida, yakni membayar tebusan. Jadi ayat ini menunjukkan 3 pilihan ya. Kalau ayat ini menunjukkan 3 pilihan, yakni al-qatlu, al-mannu, dan al-fidyah. Sementara al-istirqaq itu didasarkan pada hadis, bukan dari ayat ini. Gitu. Nah, kalau berdasarkan fikih ini berarti kita bisa menyimpulkan ya bahwa memperbudak itu pilihan, bukan kewajiban. Gitu lah. Ketika perang itu berarti memperbudak itu sifatnya pilihan dan diizinkan Allah di zaman itu yang memang itu sudah menjadi tradisi yang diakui konvensi internasional waktu itu.
Jadi bukan wajib dan bukan sunnah. Jadi yang malah dipertimbangkan itu adalah faktor maslahatnya. Untuk dakwah itu lebih kuat kemana gitu loh. Memperbudak atau tidak, untuk kebaikan perkembangan dakwah Islam itu seperti apa. Itu yang paling diutamakan. Nah, selain ayat ini ada banyak hadis juga yang menguatkan beberapa pilihan yang disebutkan di sini. Misalnya dalam hadis riwayat Bukhari itu dikatakan bahwa Rasulullah itu saat memerangi Bani Quraidah, beliau itu membagi-bagi anak-anak dan wanita-wanita Bani Quraidah. Wa qasama nisa'ahum wa auladahum. Hadis riwayat Bukhari begitu. Wa qasama nisa'ahum wa auladahum. Membagi anak-anak mereka dan wanita-wanita mereka. Ini menunjukkan berarti anak-anak dan wanita langsung diperbudak karena dibagi-bagi ya, sebagaimana harta ghanimah. Ya. Illa ba'dahum, kecuali sebagian dari mereka yang lahiqu bin nabi fa'amanahum, ya. Kecuali yang mereka masuk Islam sebelum ditawan itu ya. Nah itu. Termasuk juga Rasulullah itu pernah memperbudak tawanan Hawazin lalu kemudian membebaskan mereka setelah diminta orang-orang Islam dari kalangan mereka. Jadi saat perang, suatu saat ini di hadis riwayat Bukhari, Rasulullah itu memperbudak orang-orang Hawazin ketika mereka kalah. Lalu kemudian orang-orang Hawazin yang masih mungkin ada hubungan kerabat dengan mereka dan dia sudah masuk Islam, minta pada Rasulullah supaya dibebaskan. Nah, ternyata Rasulullah kemudian membebaskan mereka. Ini menguatkan dalil mannun tadi ya. Berarti boleh tawanan itu dibebaskan. Rasulullah juga pernah menukar tawanan dengan tawanan. Nah, ini kisahnya agak unik ya. Di atas riwayat Muslim ada seorang sahabat Nabi yang bernama Salamah dapat budak wanita yang cantik, yang sangat cantik. Lafadznya begini, ma'ah ibnatun laha min ahsanil Arab. Ya. Dia ada seorang putri, seorang wanita, anak seorang wanita yang termasuk di antara wanita yang tercantik saat itu. Gitu ya. Dia mendapat jadi bagian dia, menjadi budaknya dia. Terus suatu saat Rasulullah bilang pada dia, ya. Ketemu Rasulullah di pasar kemudian mengatakan, ya Salamah habli al-mar'ah, wahai Salamah, berikanlah wanita itu untukku. Ya. Maka dia berkata, ya Rasulullah, wallahi laqad a'jabatni wa ma kashaftu laha thawban. Wahai Rasulullah, wanita itu sudah membuat aku terpesona dan saya belum pernah membuka bajunya sama sekali. Gitu. Ini maknanya apa? Berarti dia menolak secara halus kan itu ya, manusiawi sekali ya. Jadi ternyata ketika diminta berikan budakmu padaku, kata dia, wahai Rasulullah, nah dia itu cantik ya. Gitu. Kamu enak rasanya ya. Saya belum pernah membuka bajunya, katanya begitu. Terus Rasulullah diam, lalu kemudian ketemu lagi sama Rasulullah esok harinya di pasar, terus bilang lagi, ya Salamah habli al-mar'ah lillahi abuka. Ya. Wahai Salamah, berikanlah wanita itu untukku. Ya, terus lillahi abuka, ini bentuk takkidnya ya. Artinya Rasulullah itu mintanya dengan sangat. Gitu ya. Nah, akhirnya enggak anu sudah. Di Salamah ini akhirnya setelah dimintai begitu, akhirnya mengatakan, hiya laka ya Rasulullah. Wallahi fa wallahi ma kashaftu laha thawban. Ya sudah, itu jadi milik engkau wahai Rasulullah, demi Allah saya tidak pernah membuka bajunya. Nah, apa yang dilakukan Rasulullah? Fa ba'atha biha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila ahli Makkah fa fada biha an-nasa minal muslimin kanu usiru bi Makkah. Maka Rasulullah mengirimkan wanita itu ke penduduk Mekah, kemudian menebus beberapa orang Islam yang ditawan oleh penduduk Mekah. Ternyata Rasulullah itu minta itu untuk jadi penukar tebusan, bukan untuk dimiliki sendiri. Ya. Nah, Oke, ini menunjukkan bahwa Rasul pernah menebus tawanan dengan tawanan. Ya, menukar tawanan istilahnya dengan orang-orang muslim. Jadi satu wanita ditawan dengan beberapa orang muslim. Termasuk juga cerita yang terkenal adalah Rasulullah pernah mengambil tebusan untuk tawanan perang Badar. Nah, itu yang paling terkenal dikutip itu di situ. Jadi saat sekitar 300 orang Islam melawan orang
Quraisy pada perang Badar sekitar 1000 itu kan menang ya. Jadi kalau dalam sejarah disebutkan orang kafir itu terbunuh sekitar 70 orang, terus tertawan sekitar 70 orang. Ya. Nah, waktu itu kemudian Rasulullah memanggil dua sahabat utamanya, Abu Bakar dan Umar. Terus ditanya, menurut kalian bagaimana ini? Tawan ini diapakan? Kata Abu Bakar, hatinya kan lembut Abu Bakar. Terus bilang, wahai Rasulullah, mereka itu kan masih kerabat sama kita. Ya, lebih baik kita ngambil tebusan saja. Orang-orang Islam kan masih banyak yang butuh. Namanya orang hijrah kok ninggalkan semuanya ya. Jadi datang ke Madinah itu dalam sebagai orang miskin. Orang-orang Islam masih banyak yang butuh, kita juga banyak butuh. Kita ambil harta saja sebagai tebusan. Gitu ya. Dan saya berharap nanti kalau kita bebaskan, siapa tahu mereka masuk Islam. Nah, itu kata-kata Abu Bakar. Terus Rasul minta pertimbangan Umar, gimana? Gimana menurutmu Umar? Umar mengatakan, demi Allah Rasulullah, saya tidak berpendapat seperti pendapat Abu Bakar. Menurut saya, utuslah masing-masing dari kami untuk membunuhi dari masing-masing tawanan tersebut. Ya, utuslah Abu Bakar untuk membunuh fulan, jadi masih kerabatnya. Jadi disesuaikan ya. Ya, kerabat membunuh yang ini, utuslah untuk bunuh ini. Jadi maunya dihabisi semuanya. Gitu ya. Nah, Rasulullah itu karena kelembutan hatinya condong ke pendapatnya Abu Bakar. Akhirnya dilakukanlah sarannya Abu Bakar, minta tebusan akhirnya. Setelah itu turun ayat yang menegur Rasulullah, salah keputusannya. Ya, yang benar adalah pendapatnya Umar. Jadi harusnya dibunuh semuanya. Karena kalau mungkin itu menimbulkan gentar di awal-awal Islam itu kan masih sangat diremehkan gitu ya. Jadi pendapatnya Umar itu memang kadang-kadang itu memang ya tajam sekali ya, semacam sampai Rasulullah itu dikoreksi, sampai nangis Rasulullah itu dapat wahyu itu nangis. Ceritakan di Sahih Muslim itu. Ditanya, loh, kenapa Rasulullah kok nangis sama Bapak? Terus diceritakan itu. Ternyata keliru, ditegur oleh Allah. Enggak layak bagi seorang nabi itu minta tebusan sebelum, gitu ya katanya di dalam Al-Qur'an. Sebelum banyak membunuh dan melukai orang-orang kafir itu. Gitu ya. Oke, jadi ini dalil-dalil dari 4 pilihan yang boleh dilakukan seorang imam ketika menawan orang-orang kafir. Lalu ada hukum tambahan, waman aslama qabla al-asri ahrazama lahu wa damahu wa sighara auladihi. Barang siapa masuk Islam sebelum penawanan, maka dia melindungi hartanya, darahnya, dan anak-anaknya yang masih kecil. Jadi maksudnya gimana? Contoh ya. Contoh misalnya anggap saja misalnya tempat ini ditinggali oleh orang-orang kafir, tetapi ada sebagian yang masuk Islam. Ya, yang masuk Islam misalnya 10 orang. Lalu kemudian ada pasukan Muslim yang berjihad menyerbu tempat ini, gitu ya. Lalu kemudian ketika kalah itu kan boleh ditawan. Ya, boleh ditawan dan kemudian terkena hukum tawanan tadi. Nah, ketika ditawan maka semuanya bisa ditawan kecuali 10 orang yang masuk Islam tadi. Nah, itu bebas dari hukum penawanan karena mereka itu sudah dihukumi saudara muslim juga. Ya, berdasarkan hadis Nabi, umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah fa idza fa'alu dzalika 'asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil Islam wa hisabuhum 'ala Allah. Aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, dan mereka mendirikan salat, membayar zakat. Kalau mereka melakukannya, maka mereka melindungi darah dan harta mereka kecuali dengan hak Islam, dan hisab mereka digantungkan kepada Allah. Nah, jadi itu. Nah, kalau masuk Islamnya adalah setelah ditawan, ya sudah, tetap kena hukum itu ya. Nah, kalau setelah ditawan, misalnya sudah kadung diperbudak, terus baru masuk Islam setelah jadi budak, maka dia tetap jadi budak meskipun sudah masuk Islam. Jadi syaratnya di sini adalah sebelum ditawan. Sebelum ditawan masuk Islam baru kemudian bisa melindungi dirinya. Tapi kalau sudah kena hukum tertentu nggak bisa dibatalkan hukum sebelumnya, gitu ya. Kalau misalnya yang masuk Islam adalah suaminya, maka istri tidak kena hukum itu. Jadi tetap bisa ditawan. Misalnya yang masuk Islam adalah suami, istrinya tetap kafir misalnya, maka ketika ada hukum ini, istrinya tetap bisa ditawan. Nah terus
statusnya dengan suaminya bagaimana? Begitu dia diperbudak, langsung terjadi tafriq secara otomatis. Langsung dipisah suami istri. Jadi ada jenis tafriq yang dengan istirqaq ya, dengan perbudakan itu terjadi itu dalam fikih Islam. Ya. Kalau misalnya, nah ini ada penjelasan wasighara auladi, termasuk anak-anaknya yang masih kecil. Maknanya apa? Kalau misalnya masuk Islam itu adalah ayahnya, terus anaknya sudah dewasa, maka anak dewasa tetap bisa ditawan. Ya, bisa dirampas hartanya, termasuk bisa dibunuh juga. Diperbudak juga bisa. Tapi kalau anaknya masih kecil, maka anak kecil itu langsung dihukumi Islam mengikuti orang tuanya. Itu maksudnya gitu ya. Jadi menjaga anaknya masih kecil itu maksudnya orang tuanya masuk Islam, langsung anaknya dihukumi seperti orang tuanya, yakni dihukumi Muslim sehingga terjaga semua darah, harta, dan dirinya. Gitu. Kalau misalnya kakek, bagaimana? Yang masuk Islam kakek, apakah anak terlindungi cucunya? Nah, jawabannya iya, terlindungi. Karena cucu itu dihukumi seperti anaknya juga. Gitu ya. Jadi ini ada kata sighara auladihi, itu biar lebih hati-hati, biar enggak ada persepsi pokoknya semua anak juga terlindungi. Enggak. Untuk anak dewasa dia sudah mukallaf, punya pilihan, dia tetap bisa diperbudak dan tidak dihukumi masuk Islam, mengikuti orang tuanya. Ya.